Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Luar biasa. Ini nih ada sesuatu yang harus kita obrolkan nih Bu Puji, Ya, berkenaan dengan nanti supervisi akademik. Di mana nanti saya ingin mencoba melihat sejauh mana Bu Puji mempraktikkan mengajar di kelas. Nah, sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan, ini berkaitan dengan pra untuk supervisinya. siap Bapak. Baik, Bu Puji sudah menyiapkan untuk RPP-nya? Sudah insya Allah Pak, udah siap buat supervisi sama Bapak. Siap. Kira-kira untuk di RPP yang nanti akan disiapkan, Ya. dipraktekkan di kelas, kira-kira materinya apa? Oke, kebetulan materinya tentang sistem reproduksi ya Pak ya di kelas 11 ini. Oh gitu, sistem reproduksi. Jadi anak-anak belajar, saya lebih menekankan ke kelainan dan penyakit yang ditimbulkan dari tidak menjaga kesehatan organ reproduksi, karena itu sangat rentan di usia mereka yang belasan tahun ini, di usia remaja yang secara mental mereka belum paham gimana caranya menjaga kesehatan reproduksi. Wah, berarti sangat relevan sekali ya dengan Ya, mereka. sangat relevan dengan kehidupan mereka. Tipe mereka ya. Nah, kira-kira itu masuknya di KD keberapa? Di semester 2 ya? Di semester 2 tuh 9.1 berarti. Oke. Nah, untuk materi yang tadi disebutkan, kira-kira apa tujuan pembelajarannya? Oke, tujuan pembelajarannya diharapkan setelah mempelajari materi ini peserta didik mampu mendeskripsikan tentang kelainan dan gangguan yang terjadi pada organ atau sistem reproduksi mereka. Oke, kira-kira tentu kan pembelajaran ini seyogianya anak-anak bisa antusias ya, Iya. mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kira-kira area pengembangan apa yang mau dicapai? Oke, untuk area pengembangannya ini, jadi nanti di kelas saya tuh menggunakan proses pembelajaran problem based learning. Anak-anak disiapkan LKPD untuk mengisi tentang kelainan pada organ reproduksi. Sebelum masuk ke materi tersebut, saya ini Pak bertanya dulu ke mereka tentang self boundaries itu. Apa itu? Oke, jadi self boundaries itu tentang aturan, batasan yang mereka terapkan terhadap diri mereka. Di usia mereka ini rentan ya Pak ya, di usia remaja ini rentan mereka kena bullying, terus mental mereka dari pertemanan itu agak emosinya naik turun karena itu mereka tidak membuat boundaries terhadap diri mereka gitu. Batasan-batasan sejauh mana orang lain mampu menyakiti hati mereka, mampu menyakiti secara fisik mereka, itu agar mereka terhindar dari hal-hal yang mereka tidak inginkan, agar mereka bisa melindungi. Jadi mereka tuh bikin pagar untuk dirinya sendiri agar orang lain tuh nggak masuk ke pagar tersebut gitu. Boro-boro masuk ke dirinya, dipagerin, di pagarnya aja mereka nggak akan nembus begitu. Oke, untuk materi yang nanti mau disampaikan ke anak, tentu kan berharap dari Bu Puji ya selaku gurunya, anak-anak bisa terlibat secara langsung dalam proses pembelajarannya. Nah, kira-kira strategi apa nih yang sudah disiapkan sama Bu Puji supaya anak-anak betul-betul merasa tertarik, kemudian tidak ngebosenin, kemudian juga ada apa ya, partisipasi aktif lah. Misalkan apakah nanti Bu Puji menggunakan media apa, kemudian mungkin ada permainan apa sehingga potensi anak tuh bisa keluar. Oke, jadi gini Pak, rencana nanti saat supervisi dengan Bapak itu saya menggunakan pembelajaran berbasis berdiferensiasi. Oh, berdiferensiasi. Oke, sebelumnya saya sudah minta anak-anak untuk mengisi angket diferensiasi itu. Jadi mereka tuh udah ketahuan mana yang proses pembelajarannya yang audio, video, yang harus teks gitu, yang harus baca gitu. Nah, nanti setelah itu maka mereka dikasih proses pembelajaran LKPD yang berbeda-beda Pak. Jadi ada anak yang dikelompokkan berdasarkan audiovisual, berarti mereka mengisi LKPD itu sebelumnya tuh menonton video yang saya berikan. Terus untuk anak-anak yang textbook, anak-anak yang gemar membaca, berarti yang literasinya cukup tinggi, mereka diberikan teks bacaan materi gitu untuk menyampaikan itu. Lalu rencananya nanti
kuisis saat evaluasi menggunakan kuisis. Wow. Nah, kuisis yang biasanya saya gunakan itu pakai handphone ya Pak, anak-anak. Pakai handphone, oke. Berarti untuk kekinian ya? Ya, karena kan sekarang zaman sudah makin berkembang, mereka tidak lepas dengan adanya teknologi. Kalau kita gurunya tidak memperkenalkan teknologi sama anak-anak juga, mereka nanti bakalan kesulitan gitu keluar dari sini. Maka dari itu saya menggunakan kuisis. Cuman agak beda nih Pak dari biasanya. Biasanya saya pakai handphone nih mereka pegang. Mulai saat ini atau buat nanti tuh justru saya menggunakan kertas. Oh gitu? Ya, jadi nanti saya scan per orang. Jadi Bapak lihat nanti saat Wow, ini menarik sekali nampaknya nih. Waduh, saya jadi penasaran ini kira-kira seperti apa nanti ya? Terus satu lagi Pak, refleksi sih. Iya, refleksi. Biasanya di kelas saya menggunakan Menti. Jadi di akhir pembelajaran Mentimeter itu? Iya, menggunakan Mentimeter di akhir pembelajaran saya minta umpan balik sama anak-anak. Apa saja yang sudah mereka pahami tentang pembelajaran hari ini, apa saja yang belum mereka pahami, apa yang akan mereka lakukan untuk lebih memahami lagi tentang pembelajaran yang sudah disampaikan. Dan tentunya saya minta umpan balik untuk diri saya sendiri, kurang apa saya dalam proses pembelajaran di kelas tersebut. Waduh, Bu Puji, asli ini makin penasaran saya nih. Jadi udah nggak sabar ingin lihat langsung Bu Puji praktek langsung di kelas ya. Oke, terima kasih nih sebelumnya Bu Puji sudah mau meluangkan waktu untuk saya wawancara berkenaan dengan pra supervisi ya. Mudah-mudahan diberikan pelajaran kemudahan nanti pas pelaksanaannya. Dan mempersiapkannya dengan maksimal ya Pak ya. Jelas, saya percaya 100% Bu Puji pasti bisa. Oke, terima kasih Bu Puji ya. Ya, Maaf ini sudah mengambil waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Hari ini kita belajar apa? Reproduksi. Kita dari materi kemarin tentang organ atau sistem reproduksi. Kemarin kita sudah belajar tentang organ-organ pada sistem reproduksi. Ada yang masih ingat ya organ reproduksi? Laki-laki itu ada apa aja? Itu adalah organ reproduksi pada laki-laki. Berikutnya organ reproduksi pada wanita. Satu orang menjawab. Ada kandungan, ada filtrate, ovidum diri, uterus, cervix, vagina, menstruum, labium mayora, dan labium minora, klitoris, sama himen. Oke, kasih tepuk tangan buat dua temannya ya. Ini melihat absennya ada dua orang yang tidak masuk. Dia adalah Tio sama Fahmi. Mereka sakit, kita doain teman-teman kalian semoga mereka sehat biar bisa kumpul ketemu lagi bareng kalian belajar di sekolah. Tadi habis belajar apa? Bahasa Indonesia. Oke, belajar bahasa Indonesia. Sekarang udah siap buat belajar biologi? Kelihatannya masih ada yang belum fokus untuk belajar. Berarti kita activity dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Kalau ibu bilang gajah, kalian bilang gajah sah, tapi tangan kalian bikin yang berlawanan. Berarti gajah semut ular
kebutuhan dari organ reproduksi dari setiap kalian masing-masing. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini. Kemarin kita udah bagi kelompok kalian di dalam kelompok berdasarkan pembelajaran kalian. Ada yang audiovisual, ada yang pembelajaran visual, ada yang pembelajaran yang berdasarkan teks. Jadi silahkan yang kemarin udah dibagi kelompok, kalian duduk bareng teman kelompoknya nanti. Aku kasih alamat video untuk kalian. Nomor 1 dan 2 sudah kemarin, berarti sekarang tinggal lanjutkan nomor 3 sampai nomor 7. Ada nomor 3 sampai nomor 7. Seperti biasa, alamat yang aku kasih kalian ada yang bentuk soalnya PG, ada yang checklist tabel, sama ada yang tulisan. Teksnya ada di mana? Ada di tabel yang nanti akan kalian jawab. Ini yang kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Berdasarkan teks yang ada di atasnya, seperti biasa. Teksnya ada di ini harus kayak gini. nomor 2, 3 sampai menuju 2, 3, 4 itu dari gambar yang yang gambar terus nomor 5 sama 6 itu dari gambar yang dari teks. Nomor 7 juga sama, itu penyakit atau kelainan pada endometrium atau endometriosis. Realisasi dulu. Dari situ kan? Iya kan? Digol dari sini. Dari tahapannya pada bola, gas bola. Gimana aja kan? Di belakang boleh. Yuk kelompok 2 langsung bagiin hasil jawabannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama nomor 3 sampai 5. Jawaban yang nomor 3. Sel telur yang sudah matang keluar pada saat peristiwa ovulasi itu benar. Terjadi peristiwa nidasi adalah pada fase blastosis itu benar.
peristiwa pembuahan terjadi pada bagian ovum itu salah, zigot akan menuju ke rahim untuk proses nidasi pada dinding rahim itu benar. Karena nama lain proses nidasi itu implantasi. Kemudian nomor 4, uraikan proses perkembangan zigot hingga terjadi proses penempelan di dinding rahim. Yang pertama itu mulai dari fertilisasi akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang, akan menuju ke morula. Setelah itu ke blastosa, selanjutnya pada proses implantasi yang akan menempel pada dinding rahim. Proses implantasi ini disebut juga proses penempelan zigot pada dinding rahim. Selanjutnya nomor 5 akan dibacakan oleh Faisal. Jika pertanyaannya, uraikan apa yang akan terjadi dengan folikel setelah folikel ditinggalkan oleh oosit. Folikel yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi korpus luteum dan tetap memproduksi estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada subbab fakta mengenai sel telur dan efeknya pada kehamilan akan dibacakan oleh Rani. Vesicula seminalis, bagian prostat,
Oke, jadi bagiin dulu ya biar kalian paham. Nomor absen 13 ya Pak? Merah. 33. 8. 25. 5. 27. Ingat ya setelah 23. 3. Masih bisa juga 15. Siapa 15? 18. 36. Terakhir siapa? Hilang.
enggak. Bisa lagi nggak sih? Bisa lagi nggak, Bu? Bisa lagi, Bu? Lagi. Bisa lagi nggak? Ininya. Baru sebentar. Woi, pasangan. Pasti pas kalian nulis. Mau balik lagi sama dia. Apaan lu? Biru. Ya bos jambu. Ya bos. Iya. Udah yang main tadi. Aduh, enggak ada apa-apa. Jamnya emang beda, tapi sayangnya jamnya memang beda. Pasti tadi habis liburan. Iya, Mur. Banyak ini. Biologi ya. Aduh, bola aku. Kalau suruh dua jawabnya. Udah nomor. Mau ganti. Oh, begini sih. Ya. Iya, tadi itu hati. Oke, bagian yang boleh. Lagi sama Aymar itu pasti yang itu ya, Pak. Iya tahu betul. Bisa lagi ya? Siapa yang nulis? Ayo. Ini yang paling suka adalah air sangat baik. Iya, ini rajin dulu masa depan. Ingat ya, masa depan tidak tercipta saat nanti kalian sudah dewasa, tapi dipupuk dari sekarang bagaimana kalian menciptakan masa depan itu sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, tadi saya alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk melihat Bu Puji langsung di kelas ya, dalam rangka supervisi kelas dari materi yang sudah ditentukan waktu pas pra observasi ya. Dan alhamdulillah ternyata luar biasa Bu Puji bisa menyelesaikan pembelajarannya dengan baik. Tadi sudah dilihat antusiasme anaknya juga luar biasa. Dan Puji ternyata bisa merancang skenario pembelajaran dengan maksimal. Nah, mungkin ada catatan refleksi dari Bu Puji berkenaan dengan hasil pembelajaran yang tadi sudah dilakukan. Ini sih Pak, saya masih merasa masih banyak kekurangan gitu dalam proses pembelajaran. Misalkan kurangnya pertanyaan tematik untuk merangsang siswa dalam proses pembelajaran. Lalu saya tuh belum sepenuhnya memahami keadaan kondisi sosial emosional anak-anak. Oh gitu. Gitu. Kalau menurut saya gitu kan, ada hal yang pertama harus disiapkan adalah kesiapan anak-anak untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari kondisi sosial emosionalnya mereka.
Lalu saya kurang juga mungkin dalam menyampaikan motivasi di awal pembelajaran agar mereka tertarik untuk ikut ke dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, saya masih agak sulit untuk membawa anak-anak fokus dalam proses pembelajaran. Anak-anak punya masa buat fokusnya ya Pak ya dalam proses pembelajaran sekitar mungkin 10 sampai 15 menit. Nah, setelah itu pasti udah mulai gelisah gitu, udah kayak nggak masuk kita jelasin dan lain-lain. Lalu masih kesulitan karena ini di jam pelajaran 7 ke 8 ya Pak ya, setelah salat juga udah mulai capek mereka. Jadi gimana caranya masih bingung gitu Pak, membuat mereka tuh ikut aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Itu sih. Nih, tadi kan ada beberapa catatan ya hasil refleksi Ibu Puji. Yang pertama masalah pertanyaan pemantik ya. Kira-kira pertanyaan pemantik yang tadi Ibu Puji lakukan ke anak-anak memangnya seperti apa gitu? Tadi sih sebenarnya merangsang mereka untuk mengetahui atau menanyakan kepada mereka untuk mengetahui kelainan atau gangguan yang ada pada sistem atau organ reproduksi pada dari mereka. Kan tadi lumayan apa ya, jawab sesuai yang mereka tahu gitu. Kalau berkenaan dengan kondisi sosial apa tadi? Emosional, biasanya berkaitan dengan apa? Itu Pak, kadang mereka kan punya masalah pribadi. Oh begitu. Ya, terus kondisi sosial, ya emosinya mereka tuh lagi nggak stabil, anak SMA. Kondisi pertenangannya, mentalnya, entah di keadaan di rumah, kita tuh nggak pernah tahu keadaan mereka secara personal gitu Pak. Kita tahunya mereka sudah siap belajar datang ke sekolah, padahal mungkin mereka dalam keadaan terpaksa gitu datang ke sekolah. Kita nggak pernah tahu lagi ada masalah apa gitu mereka. Oh iya betul. Iya. Tapi kalau berkenaan dengan strategi tadi sudah dirancang ya berkenaan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Buktinya tadi Bu Puji apa tadi mengelompokkan anak-anak ya berdasarkan tema atau apa tadi berdasarkan gaya belajar Pak. Gaya belajar iya. Ada yang diberikan tema apa gitu tadi ya berkenaan dengan materi yang Bu Puji sajikan. Jadi kalau yang Bu Puji amati hasilnya seperti apa tuh terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu? Karena dari awal semester kita udah tes gaya belajar mereka, jadi saat pengelompokan tuh sudah ditentuin tuh pembelajaran yang visual, yang teks. Jadi pengelompokan itu tuh mereka tuh sudah berdasarkan teks yang saya berdasarkan evaluasi yang saya buat itu sudah berdasarkan keinginannya mereka, gaya belajarnya mereka udah sesuai gitu. Jadi kalau menurut saya dengan pengelompokan mereka sesuai dengan gaya belajarnya peserta didik, berarti mereka lebih nyaman. Jadi tidak dipaksakan untuk mengikuti gaya belajar orang lain. Oke. 11 MIPA 3 dominannya yang tadi Puji amati kebanyakan visual Pak. Visual ya? Iya. Jadi harus dengan gambar. Video jadi kebanyakan. Bu Puji ngajar di 11 MIPA itu kan kalau tidak salah berapa kelas? 6 kelas. Nah, apakah ada karakteristik yang sama atau mungkin dominannya setiap kelas sama visual atau bagaimana? Yang teks tuh lebih sedikit biasanya Pak, tiap kelas tuh cuman 4 sampai 5 orang. Cuman di salah satu kelas kalau nggak salah di 11 MIPA 1, mereka tuh visualnya tuh tidak sebanyak di kelas yang lain gitu. Jadi dominannya kalau yang MIPA 1? Di MIPA 1 tuh ada yang audio sama teks justru. Oh gitu. Seingat saya gitu. Kan kalau yang kelas yang lain tuh kebanyakan visual gitu ya Pak ya. Termasuk yang tadi 11 MIPA 3. 11 MIPA 3 gitu. Kebanyakan tuh visual, tapi yang 11 MIPA 1 ini justru auditori mereka tuh gaya belajarnya. Oke, terima kasih Bu Puji. Luar biasa ya supervisi akademiknya. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap untuk melakukan perubahan yang berpihak pada murid. Oke, semangat nuwun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.